Lu ngerasa nggak sih kayak belakangan ini dunia makin absurd? Berita isinya perang. Negara A gempur negara B. Harga barang naik kayak roket. Sosial media rame banget bahas kiamat ekonomi, krisis pangan, sampai isu nuklir. Lu scroll TikTok, tiba-tiba muncul video orang nangis bilang dunia bakal habis. Scroll lagi, ada orang bilang chill aja bro, semua bakal baik-baik aja. Tapi dalam hati lu nanya, emang bakal baik-baik aja? Gimana kalau dunia beneran kacau? Karena jujur aja, lu mungkin masih muda, masih banyak mimpi, masih pengen jalan-jalan, sukses, bikin orang tua bangga, atau sekadar hidup tenang. Tapi pas lu lihat dunia kayak sekarang, rasanya kayak berdiri di atas lantai yang retak. Lu nggak tahu kapan retak itu bakal nganga dan bikin lu jatuh. Gue yakin pasti lu pernah kepikiran gini, kalau tiba-tiba perang meledak, gue harus apa? Kalau krisis ekonomi makin parah, gimana gue bayar kosnya? Kalau dunia chaos, apa orang biasa kayak gue masih punya peluang bertahan? Karena bukan cuma soal peluru, bom, atau roket. Kadang yang lebih serem itu rasa takut, overthinking, nggak bisa tidur, ngerasa powerless, kayak kita cuma pion kecil di papan catur orang-orang besar. Tapi hari ini gue pengen bilang, lu nggak sekecil itu. Gue bikin video ini bukan buat nakut-nakutin lu. Gue juga nggak bakal kasih lu cerita horor tentang dunia kiamat. Tapi gue pengen bantu lu lihat satu hal penting, dimana di tengah dunia yang kacau, gimana caranya orang biasa kayak lu bisa punya cara buat bertahan, tetap waras, dan bahkan jadi lebih kuat. Di video ini, gue bakal cerita kenapa kita sering ngerasa takut. Apa yang sebenarnya bikin kita cemas kalau lihat dunia kacau. Gue bakal share sudut pandang baru, tools simple dan langkah-langkah nyata yang bisa lu lakuin. Jadi kalau lu pernah nanya ke diri lu sendiri, gimana caranya gue bertahan hidup kalau dunia makin rusak? Stay di sini, karena di akhir video ini, gue pengen lu bukan cuma lebih siap, tapi juga lebih yakin kalau lu punya kendali atas hidup lu sendiri. Gue tuh sering mikir, sebenarnya yang bikin kita panik pas dengar kata perang atau krisis, itu bukan cuma soal peluru atau harga bensin naik, tapi karena satu hal, karena kita ngerasa kehilangan kendali. Lu bayangin, kita generasi yang tumbuh di era digital, setiap hari disuguhi info dari segala arah. Lu baru buka HP, muncul notifikasi, pasar saham anjlok. Scroll lagi, muncul video tank jalan di jalanan kota. Terus muncul video influencer bilang, don't worry, manifest aja semua beres. Tapi di kepala lu, suara lu bilang, oh bro, lu bilang santai di kondisi dunia yang kayak gini. Dan akhirnya lu kejebak di dua sisi. Lu pengen cuek, pura-pura nggak peduli, tapi lu tetap kebawa cemas. Lu pengen peduli, tapi semakin lu gali berita, makin pusing kepala lu. Dan disitulah capeknya. Gue pernah banget ngerasain itu. Bahkan ada masa gue susah tidur cuma gara-gara baca berita. Gue sampai mikir, kalau krisis makin parah, apa gue bakal bisa bantu keluarga gue? Apa hidup gue cuma berakhir jadi statistik di berita? Dan lu tahu apa yang bikin makin sakit? Yang bikin sakit itu karena kita jadi ngerasa sendirian. Orang-orang mungkin bilang, udah lu masih muda, nikmatin aja hidup. Tapi realitanya kita juga manusia. Kita juga punya rasa takut. Kita mikirin masa depan, keluarga, bahkan negara. Kita nggak mau hidup cuma numpang lewat. Makanya kalau lu ngerasa cemas tiap lihat dunia makin kacau, lu nggak aneh, lu nggak lebay. Dan itu wajar. Karena rasa takut itu sebenarnya tanda kalau lu peduli. Tapi di satu sisi rasa takut itu juga bisa jadi jebakan. Karena makin lu tenggelam di ketakutan, makin lu merasa powerless. Padahal gue percaya banget, kita nggak se-powerless itu. Lu ingat kata-kata Viktor Frankl? Dia bilang begini, segala sesuatu bisa diambil dari manusia kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikapnya dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Gue suka banget kutipan itu, karena di tengah dunia sekacau apapun selalu ada ruang kecil di hati kita buat milih mau kalah sama rasa takut atau mau bangkit. Dan lu tahu apa yang lebih hebat? Kita ini generasi yang paling adaptif. Kita cepat belajar, kita jago survive. Bahkan lu inget gak pas pandemi? Semua orang bilang dunia bakal berakhir. Tapi banyak di antara kita justru nemu cara baru buat bertahan dan berjuang. Jadi kalau sekarang dunia ribut soal perang, soal krisis, lu punya hak buat takut. Tapi lu juga punya kekuatan buat bertahan. Sekarang gini bro, gue pengen lu mikir satu hal. Dunia emang lagi kacau. Tapi hidup lu tuh nggak harus ikut kacau. Gue ulang ya, dunia lagi chaos tapi hidup lu nggak wajib ikut chaos. Kenapa begitu? Karena walaupun kita nggak bisa ngontrol perang di negara A, atau harga beras yang tiba-tiba naik, kita masih bisa ngontrol cara kita ngerespons. Gue inget banget ada satu kalimat dari Epictetus, seorang filsuf stoik kuno. Dia bilang, bukan kejadian yang bikin kita hancur, tapi cara kita mikir soal kejadian itu. Gokil kan? Karena ini bikin gue sadar, krisis bukan cuma masalah dunia di luar sana, tapi soal mental game di kepala kita. Sekarang lu bayangin gini, lu lagi main game, tiba-tiba server error, musuh makin banyak, senjata lu tinggal sedikit. Kalau lu panik apa yang terjadi? Lu bakal mati cepet. Tapi kalau lu tenang, evaluasi situasi, dan mencoba cari cara lain, lu punya peluang survive. Hidup juga kayak gitu.
Makin dunia kacau, makin lu butuh mentalitas kayak gamer yang bisa baca situasi dan mikir cepet. Bukan buat pura-pura toxic positivity, tapi supaya lu tetap bisa mikir jernih. Makanya, di fase dunia yang kayak roller coaster sekarang, gue pengen ngenalin ke lu framework simple. Framework 3R, refocus, respond, dan reinvent. Pertanyaan pertama yang harus lu tanya ke diri lu, apa yang bisa lu kontrol? Lu nggak bisa stop perang, lu nggak bisa bikin harga minyak goreng turun, tapi lu bisa jaga kesehatan lu. Lu bisa belajar skill baru, lu bisa atur keuangan lu. Lu tahu Seneca, filsuf Romawi? Dia bilang, kadang kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Kita capek bukan karena masalahnya gede, tapi karena kita mikirin hal yang nggak bisa kita ubah. Refokus ke hal-hal yang lu bisa handle, karena disitulah lu bakal dapet rasa aman. Setelah lu fokus ke hal yang lu bisa kontrol, next stepnya adalah tentuin respons lu. Lu bisa milih panik, atau lu bisa milih cari solusi. Lu ingat pas pandemi, seluruh dunia kaos, tapi banyak orang justru belajar bisnis online, skill digital, atau bahkan freelance. Karena mereka milih buat respons, bukan cuma ngeluh. Gue percaya banget, setiap krisis itu selalu ngasih peluang buat berevolusi. Mungkin hari ini lu ngerasa hidup lu stuck, tapi siapa tahu ini momen lu buat upgrade diri. Banyak banget orang besar yang lahir dari masa-masa krisis. Contoh paling deket, Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri. Tapi gara-gara itu dia justru bikin Pixar, balik lagi ke Apple, dan ngerubah dunia. Atau lu tahu quote dari J.K. Rowling? Dia bilang, "Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life." Kadang justru pas dunia paling gelap, kita nemu versi terbaik diri kita. Jadi jangan cuma nunggu dunia tenang. Karena mungkin dunia nggak bakal pernah bener-bener tenang. Yang bisa lu tenangin cuma diri lu sendiri. Dan kalau lu punya ketenangan itu, lu bukan cuma bertahan. Lu bisa jadi cahaya buat orang lain yang lagi gelap. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya lu bisa bener-bener survive di tengah dunia kacau kayak sekarang? Gua mau kasih lu 3 hal simple yang bisa langsung lu terapin mulai hari ini. Nggak ribet, nggak butuh modal besar, tapi powerful banget buat bikin lu tetap waras dan kuat. 1. Kurasi informasi yang masuk ke kepala lu. Serius deh, otak kita tuh kayak storage HP. Kalau kepenuhan data makin lambat jalannya. Lu kebayang nggak tiap hari lu dicekokin info soal perang, krisis, bahkan kiamat ekonomi? Gua nggak heran kalau lu tiap hari overthinking. Gua nggak bilang lu harus bodo amat sama dunia, tapi lu harus pinter filter. Batasin waktu lu ngeliat berita, misalnya. Cukup 10-15 menit sehari buat update. Pilih sumber info yang terpercaya, bukan sekadar clickbait. Habis baca berita, alihin perhatian ke hal produktif. Gue pernah dengar kutipan bagus banget dari Naval Ravikant, entrepreneur dan investor. Dia bilang, lu bakal lebih tenang kalau lu lebih dikit konsumsi berita dan lebih banyak bangun sesuatu. Karena di tengah dunia kacau, kadang yang bikin kita stres itu bukan faktanya, tapi overload info di kepala kita. 2. Simpen dana darurat, walau sedikit. Gue tahu ini klise banget, tapi serius, dana darurat itu kayak seatbelt. Dia nggak kepake tiap hari, tapi pas kecelakaan dia yang bikin lu selamat. Nggak peduli lu masih mahasiswa, fresh graduate, atau freelance. Mulai aja dulu, nggak harus gede. Bahkan 20.000, 50.000 per minggu pun nggak apa-apa. Kenapa ini penting? Karena salah satu sumber stres terbesar di tengah krisis adalah nggak punya buffer. Harga barang naik dikit aja bikin panik kalau lu bener-bener kepepet. Dan kalau lu punya dana darurat, lu punya ruang buat berpikir lebih tenang. Lu nggak kejebak di mentalitas panik. 3. Bangun skill yang bikin lu lincah di era apapun. Lu pernah mikir nggak? Kenapa banyak orang justru sukses di masa krisis? Karena mereka punya skill yang bikin mereka lincah adaptasi. Dunia boleh berubah, teknologi boleh shifting. Tapi kalau lu jago belajar skill baru, lu akan susah mati. Karena faktanya, dunia selalu akan kacau. Bedanya, lu mau jadi orang yang tenggelam, atau orang yang bisa berenang ke sisi lain. Kayak kata Bruce Lee, becoming water, my friend. Artinya apa? Lu harus fleksibel. Lu harus bisa berubah bentuk sesuai keadaan. Karena cuma orang yang fleksibel yang bakal survive. Jadi simpelnya, kurasi apa yang lu konsumsi, jaga buffer keuangan, dan upgrade skill. 3 hal inilah yang bakal jadi tameng lu di tengah dunia yang kacau. Biar lu nggak cuma bertahan, tapi juga tetap bisa jalan maju. Bro, gue pengen lu dengerin ini baik-baik. Dunia emang lagi kacau. Perang meledak di mana-mana, ekonomi jungkir balik, harga naik, kerjaan susah, orang-orang makin gampang putus asa. Tapi lu tahu nggak, krisis bukan cuma soal dunia luar, tapi juga soal gimana lu bertahan di dalam. Lu ingat pas pandemi? Semua orang bilang ini akhir dunia. Tapi di tengah kekacauan banyak orang justru nemuin versi terbaik diri mereka. Ada yang tiba-tiba bisa bisnis online, ada yang belajar skill baru, dan ada yang akhirnya tergerak buat bantu banyak orang. Karena chaos itu bukan akhir, chaos itu panggung buat lu nunjukin siapa diri lu. Dan lu bro, lu punya kekuatan lebih gede dari yang lu kira. Gue nggak bilang hidup bakal gampang. Gue yakin mungkin ke depan akan jauh lebih berat. Mungkin ada hari lu nangis di kamar, nggak apa-apa. Nangis bukan tanda lu kalah.
Tapi yang bikin lu beda adalah, lu nggak mau berhenti. Lu tahu kenapa Viktor Frankl bisa bertahan di kamp konsentrasi Nazi? Dia bilang gini, orang yang punya alasan kenapa dia hidup, bisa tahan menghadapi apapun. Nah, lu harus punya alasan lu sendiri. Mungkin alasan lu simple, pengen orang tua bangga, pengen bawa keluarga keluar dari kemiskinan, pengen hidup yang lebih layak, pengen ngebuktiin ke dunia kalau lu bukan orang biasa. Apapun itu bahan bakar lu. Karena kalau lu punya alasan, lu nggak bakal tumbang. Dunia boleh jungkir balik tapi lu tetap berdiri. Dan satu hal lagi, lu nggak sendiri. Gue di sini, dan jutaan orang lain di luar sana juga lagi berjuang kayak lu. Mungkin kita nggak bisa ngubah dunia sendirian, tapi kita bisa ngelindungin dunia kecil kita. Hati kita, pikiran kita, orang-orang yang kita sayang. Gue akan bilang satu kalimat yang pengen gue tanam di kepala lu hari ini. Lu mungkin nggak bisa ngontrol dunia, tapi lu selalu bisa ngontrol cara lu berdiri di tengah badai. Ingat itu. Karena di ujung hari, lu bukan cuma penonton yang nonton dunia terbakar. Lu pemain, lu pejuang. Dan percaya sama gue, lu lebih kuat dari yang lu kira. Jangan biarin dunia yang chaos bikin lu percaya kalau lu kecil. Karena bahkan api paling gede, dia terlahir dari percikan kecil. Dan lu bisa jadi percikan itu. Bro, kalau lu udah nonton sampai titik ini, gue salut banget sama lu. Karena berarti lu bukan orang yang cuma pengen nonton kekacauan dari jauh. Lu pengen siap, lu pengen bertahan, lu pengen tetap hidup dengan kepala tegak. Dan itu bro, udah langkah pertama yang paling penting. Gue nggak bilang abis nonton video ini hidup lu akan baik-baik saja. Dunia nggak akan tiba-tiba damai. Tapi minimal, lu sekarang punya tools, cara pikir, sama mindset yang bisa lu pegang. Karena kayak yang gue bilang tadi, lu mungkin nggak bisa ngontrol dunia, tapi lu bisa banget ngontrol cara lu berdiri di tengah badai. Gue pengen lu sekarang pause sebentar, dan tanya ke diri lu sendiri, apa satu hal kecil yang bisa gue lakuin hari ini supaya gue lebih siap kalau dunia makin kacau? Tulis itu, catat di HP lu. Atau tulis di kolom komentar di bawah, biar kita bisa saling ngasih support. Gue pengen bikin komunitas yang isinya orang-orang kayak lu, yang nggak mau nyerah, yang mau belajar survive, yang mau tetap kuat walau dunia lagi jungkir balik. Jadi, like video ini kalau lu ngerasa dapet sesuatu yang bikin lu mikir. Komen apa ketakutan terbesar lu soal krisis atau perang, biar kita bisa bahas bareng. Dan jangan lupa subscribe, karena gue bakal terus bikin video kayak gini. Ingat bro, lu bukan korban keadaan. Lu pemain, lu punya kendali. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.